BMT itu jelas terlibat kok ngomong tidak terlibat, jelas menerima uang investasi kok ngomong tidak menerima uang investasi. Ini kan tidak ada kejujuran sama sekali begitu. Sekali lagi saya katakan ada kejahatan besar di dalam, ada kejahatan besar yang memang disusun secara sistematis. Ini dugaan saya ini kejahatan besar yang disusun secara sistematis, yang exit strateginya itu dipikirkan sejak awal, bahwa ini memang duit sudah direncanakan akan dikemplang sejak awal. Ini dugaan terbesar saya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelanjutan dari persidangan kemarin, berikut ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Zain Mustafa selaku kuasa hukum tambang batubara, investasi tambang batubara ini, yang disuarakan atau yang dipresentasikan dulunya oleh Yusuf Mansur. Dan unik di sini ya. Jadi baik pihak Yusuf Mansur, BMT Darussalam ini tidak ada yang mau mengaku terlibat di investasi tambang batubara JBN ini, teman-teman. Yang lebih unik lagi, BMT Darussalam ini tidak mengakui terlibat di investasi tambang batubara ini, tapi mengaku sebagai admin gitu. Dalam bisnis ini dia mengaku sebagai admin gitu, teman-teman. Nanti kita simak penjelasan Pak Zain Mustafa lebih detail. Saya hanya mau bilang, kalau memang tidak ada yang mengaku, berarti bisnis ini dibangun oleh tuyul dong. Aneh. Manusia-manusia hari ini memang kebanyakan aneh-aneh, teman-teman. Baik, kita simak penjelasan Pak Zain Mustafa yang kemarin sudah mengikuti persidangan sebagai kuasa hukum. Perkembangan sidang terakhir kemarin tanggal 14 Februari 2023 itu kemarin agendanya adalah tergugat 4 BMT Darussalam Madani itu menyerahkan dupliknya, Mas, gitu. Kemudian duplik ini sudah saya baca dan saya pelajari. Ternyata duplik ini sebenarnya hanyalah pengulangan daripada jawaban yang telah diserahkan, begitu, Mas. Ya. Inti daripada duplik ini adalah BMT Darussalam atau tergugat 4 itu tidak mengakui bahwa BMT itu terlibat dalam bisnis batubara yang digagas oleh Yusuf Mansur. Nah, karena mereka menganggap tidak ikut dalam bisnis itu, sehingga mereka mengatakan tidak ada hubungannya dengan bisnis ini, sehingga gugatan saya menurut mereka adalah error in persona, yaitu salah pihaknya, Mas, begitu, Mas. Nah, tapi saya garis bawahi bahwa BMT Darussalam sebagai tergugat 4 itu mengakui bahwa mereka sebagai administrasi, kan begitu. Nah, namun anehnya yang bertolak belakang, mereka mengatakan sebagai administrasi, tetapi mereka mengatakan tidak pernah menerima setoran investasi saya yang di tahun 2009 itu dengan angka 80 juta itu. Ya, nanti akan saya buktikan bahwa BMT itu punya catatan, kemudian catatan itu ada sama saya, itu menyatakan bahwa saya itu sebagai investor yang 100 berapa gitu, Mas. Jadi ada catatan bahwa saya itu berinvestasi sebesar 80 juta itu, Mas, begitu. Oke, baik Pak Jani. Ini saya rasa ini ada yang kontradiksi, Pak. BMT tetap membantah terlibat dalam perkara investasi ini, Pak, tetapi mengakui berperan sebagai administrasi, Pak. Iya. Ini artinya BMT menolak mengakui menerima setoran Pak Zaini. Betul. Tapi ya. BMT ini pastinya juga menerima setoran dari investor-investor lain, Pak. Betul, investor-investor yang lain itu sebagian besar, bahkan dalam presentasi Yusuf Mansur itu mengatakan bahwa nanti uang investasi dari para jamaah ini disetorkan ke BMT Darussalam dulu, baru nanti disetorkan ke PT Adi Partner Perkasa. Kemudian
keuntungan itu dibagi. Keuntungan 28,6% itu nanti jelas dibagi 14,3% itu untuk Yusuf Mansur dan disalurkan ke Darul Quran, Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran milik Yusuf Mansur. Kemudian 3%-nya untuk BMT Darussalam. Kemudian 11,3% itu untuk investor, begitu Mas. Oke. Ya, jadi sulit dibantah dan nanti akan saya buktikan dengan saksi juga, yang mana saksi-saksi itu menyetor uangnya ke BMT Darussalam, begitu Mas. Sudah jelas di sini ada kebohongan besar, teman-teman. Sudah jelas di sini ada kebohongan besar. Bagaimana tidak pihak BMT Darussalam mengaku tidak terlibat untuk bisnis tambang batubara ini, investasi tambang batubara ini, teman-teman. Tapi di sana dia mengaku sebagai administrasi gitu. Bahkan di sana ada daftar atau nama Pak Zainul Mustafa sebagai investor ke 100 sekian, teman-teman. Bagaimana ceritanya dinyatakan sebagai investor namun tidak ada duit? Tidak mengaku menerima duit apa segala macam. Dan bagaimana tidak ada kebohongan kalau misalkan pihak BMT Darussalam mengaku tidak terlibat dalam bisnis investasi tambang batubara ini, tapi dia mengaku sebagai administrasi di sana, bagian dari administrasi. Apakah itu bukan sebuah keterlibatan? Ada keanehan di sini, teman-teman. Ada keanehan dan ada sebuah kebohongan besar yang disembunyikan secara sistematis, yang disembunyikan secara bersama-sama, teman-teman. Mereka seolah-olah ya, ini dugaan terbesar saya memang dari awal hal ini sudah direkayasa dari awal gitu. Memang tujuannya untuk menguruk dana umat, teman-teman. Ini dugaan saya. Karena anehnya gitu. Mengaku tidak terlibat, tapi mengaku sebagai administrasi. Tidak terlibat di mananya seperti itu. Ini kita anak kecil yang bisa digoblokin apa gimana coba? Apa memang saya yang goblok gitu? Karena logikanya ketika menjadi sebagai administrasi itu ya jelas terlibat dong, jelas terlibat, teman-teman. Luar biasa. Nah, ini memang kalau kita baca jawaban ini, kemudian isinya seperti ini, ya teman-teman kecewa berat gitu. Kecewa beratnya begini. BMT itu jelas terlibat kok ngomong tidak terlibat. Jelas menerima uang investasi kok ngomong tidak menerima uang investasi. Ini kan tidak ada kejujuran sama sekali begitu. Baik. Jadi rekan-rekan lain atau investor lain ini mempunyai bukti transaksinya, Pak ya? Ya. Kepada BMT, Pak ya? Saya juga punya catatannya. Siapa-siapa saja yang setor ke BMT itu nanti akan saya buktikan begitu. Oke. Sehubungan dengan Yusuf Mansur, Pak, untuk BMT sendiri mengakui apa membantah, Pak? Yusuf Mansur? Iya. Yusuf Mansur sendiri itu kalau presentasinya tidak membantah, tidak mengiyakan, namun tidak membantah. Kalau tidak membantah, artinya mereka mengakui kan begitu. Iya. Nah, cuman yang mereka bantah adalah bahwa Yusuf Mansur itu berkedudukan sebagai komisaris utama, itu yang dibantah oleh mereka begitu. Iya Pak, maksudnya BMT sendiri itu mengakui keterlibatan Yusuf Mansur atau membantah juga, Pak? BMT sendiri, kalau dalam jawaban, kemudian dalam jawaban baik jawaban maupun duplik ini mereka mengakui tidak ada kaitannya dengan Yusuf Mansur. Ini kan aneh gitu loh. Iya. Sebagai penerima uang dan faktanya memang menerima uang tapi tidak mengakui gitu. Ada kaitannya dengan Yusuf Mansur. Ini kan dugaan saya, besar dugaan saya bahwa memang dari awal sudah diskenario atau didesain nanti yang presentasi yang menarik jamaah itu Yusuf Mansur, kemudian yang menerima uang itu BMT, kemudian saya tidak tahu apakah uang dari BMT itu disetorkan ke PT Adi Paner Perkasa atau tidak, kan saya tidak tahu. Oke, berarti aliran dananya ini perlu dilacak ya Pak ya? Aliran dananya ini
Ya, ya. Kenapa saya duga bahwa ini sudah diskenariokan atau sudah didesain? Kalau toh ini kejahatan ini hanya dilakukan oleh oleh Adiansah dengan bendera PT Adi Partner Perkasa, kenapa Yusuf Mansur yang merasa juga menjadi korban tidak buat laporan polisi? Kemudian BMT Darussalam yang menerima uang investor kemudian menyetorkan katanya kepada PT Adi Partner Perkasa, kenapa juga mereka tidak membuat laporan atau mengajukan gugatan? Ini kan jadi tanda tanya. Menurut saya mereka tidak mau dan mereka membantah. Ini adalah suatu hal yang kong kali kong lah begitu, dugaan saya. Artinya mungkin exit strateginya itu sudah direncanakan sebelumnya, Pak ya? Sudah dilakukan sebelumnya. Termasuk juga mungkin dokumen-dokumennya tidak usah dipenuhi sebagaimana bisnis yang benar pada umumnya, Mas. Memang luar biasa. Ini dugaan saya berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pak Zain Mustafa, dugaan beliau. Ini memang ada kejahatan besar di dalam dan disetting sejak awal. Seperti apa yang pernah dikatakan oleh Pak Iqbal Ninja, bahwa Yusuf Mansur pernah mengatakan kepada Pak Iqbal, ibaratnya dia presentasi mengajak gini-gini, tapi Pak Iqbal nggak ikut ya dalam hal ini, dia nggak jadi ikut. Ini Pak Iqbal hanya menceritakan bahwa Yusuf Mansur pernah menceritakan sebuah strategi, lalu kemudian Iqbal menanyakan, lalu bagaimana kalau misalkan terjadi rencana Yusuf Mansur ini tidak jalan gitu. Yusuf Mansur dengan entengnya dia mengatakan, tenang aja, gue udah pikirkan exit plan-nya, exit strateginya, teman-teman. Dan ini pelan-pelan mulai terkuak, teman-teman. Kalau memang betul dugaan saya dan dugaan Pak Zaini Mustafa seperti ini, ya berarti memang ini kejahatan dari awal, teman-teman. Dan ini ada sebuah kejahatan besar di dalam. Harusnya memang pihak-pihak tertentu ikut andil dalam masalah ini, teman-teman. Agar kemudian orang-orang tidak angkat-angkat kaki, habis merah duit miliaran rupiah, kemudian bersenang-senang di atas penderitaan orang, teman-teman. Para ulama MUI harusnya turun tangan melihat ini gitu. Karena ini juga kebanyakan yang dirugikan ini orang-orang Islam, teman-teman, umat Islam, teman-teman. Harusnya kemudian pihak-pihak tertentu turun tangan mengambil tindakan gitu untuk bisa kemudian masalah ini bisa terselesaikan, teman-teman. Tidak kemudian dibiarkan terkatung-katung seperti ini, dan Pak Zaini Mustafa seolah-olah dibiarkan berjuang sendiri, teman-teman. Ini luar biasa, teman-teman. Tidak ada yang mengakui, padahal itu duit miliaran, bukan duit 1.000 perak, 2.000 perak loh ini, teman-teman. Lantas apakah kemudian para korban yang sejumlah 250 orang ini dengan masing-masing nominal ratusan sampai miliaran rupiah ini berbohong? Kan itu sesuatu hal yang mustahil, teman-teman. Mustahil banget, teman-teman. Yusuf Mansur ini seorang tokoh besar, seorang tokoh ternama gitu. Kurang kerjaan apa orang-orang ini, orang-orang biasa ini kemudian berbuat hal seperti ini, teman-teman, sampai mendatangi rumah Yusuf Mansur. Siapa di sini yang melakukan kebohongan besar, teman-teman? Yang terlalu, kalau menurut saya ini sistematis sekali, teman-teman, sistematis sekali. Oke. Jadi mungkin sebagian hanya diberi A, sebagian hanya diberi B. Itu pun kalau minta, kalau nggak minta nggak dikasih, Mas. Oke. Iya. Padahal pada saat pengenalan atau presentasi awal investasi ini, Pak, terkait dengan penyetoran uang investasi ke BMT ini atas perintah siapa, Pak? Jadi begini, dalam presentasi itu bahwa Yusuf Mansur mengatakan bahwa uang investasi itu nanti disetorkan kepada BMT Darussalam saja. Artinya lembaga keuangan yang waktu itu di masjid, Mas, begitu. Iya. Jadi artinya, dan kemudian disusul dengan BMT juga kan mengeluarkan proposal dan menerima uang dari investor. Artinya ini kan memang sudah ada kesepakatan dari awal kan di antara mereka itu, begitu. Ya. Oke, berarti diduga artinya mereka ini ada rencana yang tersusun rapi begitu, Pak ya? Diduga dengan keras bahwa memang sudah direncanakan dari awal bahwa bisnis ini nantinya akan dikemplang, begitu. Atau mungkin investor kesulitan untuk menggugat, Pak ya? Nah,
Itu salah satunya karena memang dokumen-dokumennya tidak dibuat secara benar sebagaimana bisnis pada umumnya, dan kemudian ketika investor ini tidak menerima pengembalian atau keuntungan itu ketika akan melakukan upaya hukum itu ada saja, baik itu teman maupun ulama-ulama yang lain mengatakan jangan diproses karena ini berkaitan dengan umat, kan begitu, berkaitan dengan salah satu sosok yang dianggap ustadz besar begitu, Mas. Baik, karena menyangkut nama baik ustadz begitu Pak ya? Iya. Oke, Pak Zaini, ini kembali masalah jabatan komisaris yang dipersoalkan Pak. Sebenarnya Pak, ini mungkin banyak yang belum tahu juga Pak. Fungsi dari komisaris di suatu perusahaan itu apa sih Pak? Begini, fungsi dari komisaris di salah satu perusahaan adalah ya mereka mengawasi kerja daripada direktur, Mas. Ya. Jadi kalau direkturnya tidak benar atau mereka bekerja tidak sesuai dengan anggaran dasar, komisaris ini yang memberikan teguran. Dan kalau perusahaan biasanya di dalam anggaran dasar itu, kalau perusahaan itu akan mengikatkan diri kepada orang lain, itu minimal ada persetujuan dari komisaris, begitu. Oh baik, iya. Baik, Pak. Mungkin juga Pak, ini alasan jamaah percaya terkait dengan investasi ini Pak. Ini karena mereka mempercayai bahwa investasi ini tidak akan terjadi masalah karena di bawah pengawasan seorang ustadz gitu Pak ya, karena jabatannya komisaris Pak. Iya, jadi awalnya itu memang sebagian jamaah juga ragu, tetapi Yusuf Mansur kan mengatakan bahwa saya berada di dalamnya sebagai komisaris. Kemudian uang investasi itu nanti yang mengawasi terkait dengan investasi ini atau yang menerima itu kan BMT Darussalam sendiri, Mas. Yeah. Jadi patut jamaah itu mempercayai, masa sih lembaga keuangan BMT akan ngemplang, kan begitu. Kemudian sosok Yusuf Mansur juga akan ngemplang, jadi jamaah itu percaya begitu saja. Ya, sekedar informasi buat teman-teman yang baru mengikuti kasus ini. Jadi Pak Zaini Mustafa ini selain sebagai kuasa hukum, makanya beliau bisa menceritakan sedetail ini karena beliau juga korban gitu. Beliau menginvestasikan duitnya untuk usaha bisnis tambang batubara ini senilai 80 juta teman-teman. Senilai 80 juta. Dan ini sudah diusahakan sejak setahun yang lalu. Mereka berusaha untuk menuntut haknya agar dikembalikan oleh Jam'anur Hatib Mansur atau Yusuf Mansur atau BMT Darussalam, yang mana hari ini pihak Yusuf Mansur itu tidak mengakui keterlibatannya di bisnis tambang batubara ini sebagai komisaris, teman-teman. Yang mana di sini pernyataan Pak Zaini Mustafa bahwa Yusuf Mansur pernah mengakui menjadi komisaris dalam ceritanya ini ya, dalam cerita Pak Zaini Mustafa ini ya, yang teman-teman dengar bersama. Dan seperti yang video yang saya upload kemarin di pengadilan, itu Pak Zaini Mustafa setelah pengadilan mengatakan bahwa Yusuf Mansur itu pernah dituntut untuk bisnis tambang batubara ini, pernah dituntut dia sebagai komisaris dan dia akui itu, teman-teman. Namun hari ini dia tidak mengakui sebagai komisaris. Memang sekali lagi saya katakan ada kejahatan besar di dalam. Ada kejahatan besar yang memang disusun secara sistematis. Ini dugaan saya. Dugaan saya ini kejahatan besar yang disusun secara sistematis, yang exit strateginya itu dipikirkan sejak awal bahwa ini memang duit sudah direncanakan akan dikemplang sejak awal. Ini dugaan terbesar saya, teman-teman. Dari cerita-cerita ini tidak ada yang mengakui gitu, seolah-olah bisnis ini dibangun oleh tuyul, teman-teman. Inilah yang menjadi pelajaran bagi umat Islam atau umat manusia, jangan percaya kepada orang walaupun mengaku sebagai seorang ustadz, walaupun mengaku sebagai lembaga keuangan yang berbasis agama, begitu Mas. Jadi kalau bisnis ya dibuatlah pengikatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan kemudian apabila nanti tidak sesuai dengan perjanjian bisa mengajukan upaya hukum, begitu Mas. Ya, saya pikir seperti itu aja. Untuk lengkapnya langsung aja ke channel YouTube Jaya TV, teman-teman. Ini sudah tinggal sedikit lagi sebenarnya. Intinya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Zaini Mustafa barusan, bahwa, dan ini sudah berulang-ulang kali saya sampaikan di channel YouTube saya, bahwa kita jangan terlalu
fanatis buta. Bahkan kita memang jangan fanatis buta, teman-teman. Apalagi ini contohnya berhubungan dengan bisnis ya, teman-teman. Ya kita harus profesional. Bisnis ya bisnis gitu, teman. Kita ikuti aturan-aturan hukum, aturan-aturan yang sudah dibuat oleh negara ya kita ikuti gitu. Mau dia itu ustadz, mau dia itu kita bisnis dengan orang-orang soleh segala macam, kita tidak pandang bulu, teman-teman. Kita harus adil dan profesional, teman-teman. Jangan sampai kemudian hal ini terulang lagi gitu. Karena dia ada gelar ustadz, karena dia ada gelar ulama, kita lantas berbisnis saja gitu. Muamalah bermuamalah saja. Dalam aturan Islam pun dalam hal bermuamalah itu ada aturan-aturannya, teman-teman. Ada aturan-aturannya, teman. Tidak asal sak tanpa kita pikirkan tanpa kita pikirkan aturan-aturan, kita tabrak semua segala macam. Sampai akhirnya kejadian bahwa ketika itu tidak sesuai dengan pembicaraan awal, itu tidak sesuai dengan akad awal, ya mau gimana, susah kita nuntutnya. Kita ngumpulin bukti-buktinya sulit, teman. Makanya untuk ke depan bagi kita umat Islam khususnya ya, dalam hal kemudian kita membangun bisnis, menjalin kerjasama dengan siapapun, kita harus pikirkan aturan-aturan segala macam, kita harus mengikuti segala aturan-aturan. Kalau tidak sesuai dengan aturan ya mending kita tinggalin. Dia ini bawa nama ini, nama itu segala macam, tapi dia tidak profesional dalam hal bisnis, ya kita sudah bisa patut curigai gitu. Dia mau bilang ketika Anda berinvestasi di sini otomatis Anda membeli kunci surga. Bukan seperti itu caranya, teman-teman. Untuk masuk surga bukan seperti itu caranya. Makanya penting bagi kita untuk mempelajari agama, untuk mempelajari bisnis sebelum kemudian kita menggelutinya, agar kemudian dua hal ini tidak dicampur adukan gitu. Tapi dikolaborasikan, bukan dicampur adukan tapi dikolaborasikan. Akan indah ketika agama dan bisnis itu kita kolaborasikan. Karena memang agama Islam khususnya itu berbicara tentang bisnis dari A sampai Z juga, teman-teman. Berbicara tentang dagang dari A sampai Z juga, teman-teman. Rasulullah sebelum diangkat sebagai rasul kan juga berdagang, teman-teman. Dan semua ada kaidah-kaidahnya, semua ada aturan-aturannya, teman-teman. Bukan kemudian dicampur adukan dalam hal ini. Ketika Anda berbisnis ikut saya karena saya ustadz segala macam, Anda otomatis akan mendapat pahala. Tidak seperti itu, teman-teman. Tidak seperti itu. Itu namanya mencampur adukan, bukan mengkolaborasikan. Yang saya maksud mengkolaborasikan adalah membuat bisnis itu sesuai dengan aturan-aturan Islam, sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Insya Allah akan jalan lurus seperti apa yang diharapkan. Tidak seperti kemudian apa yang terjadi dengan bisnis-bisnis Yusuf Mansur hari ini. Ketika itu berbasis dengan umat, maksudnya begini. Ada Hotel City, ada Paytrend, ada tambang batu bara, ada tabung tanah, ada Umroh Merdeka. Itu kan semua berbasis umat. Maksudnya ada umat di situ yang menginvestasikan hartanya di sana. Itu semuanya, hampir semuanya mangkrak, teman-teman. Hampir semuanya bermasalah. Itu yang menjadi masalah, teman-teman. Itu yang menjadi masalah. Yang bagi saya itu mencampur adukan, bukan mengkolaborasikan. Oke, teman-teman, cukup sekian dari saya. Saya Khalid Al-Warid. See you on the next videos.